البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha wa ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul karya Asy-Syaikh Al-Imam Abul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahimatullah alaihi. Itu kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul. Naam. Sekarang kita masuki bab-bab akhir daripada kitab ini, walaupun masih agak panjang tapi akhir daripada kehidupan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah haji wada', haji perpisahan. Sudah kita bahas kemarin ya, yang terjadi pada tahun berapa haji perpisahan kemarin? Tahun berapa Ihsan? Haji wada' terjadi pada tahun berapa? 8 Fatu Makkah. Tahun berapa? Antum? 10. Tahun 10 Hijriah, jangan sampai lupa. 8 Fatu Makkah. 9 perang apa? Perang apa 9? Perang Tabuk. Perang Hunain. Perang Hunain ya, 9 kemarin ya. Ya bukan? Perang Tabuk atau perang Hunain? Dilihat lagi, perang Hunain tahun 8. Hunain tahun 8, 9 perang Tabuknya perang Tabuk 6. Ya kan? Kemudian 10 baru haji wada'. Setelah itu bagaimana keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam, kita lihat. Qala al-mu'allif asbahullah. Berkata al-mu'allif asbahullah, maraduhu wa wafatuhu sallallahu alaihi wasallam. Kisah seputar sakitnya beliau dan juga meninggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau sakit. Disebutkan dalam suatu riwayat sebab di antara penyakit yang beliau rasakan ketika beliau meninggal dunia di antaranya apa? Bekas-bekas racun yang dulu pernah disusupkan oleh seorang wanita Yahudiyah. Paham ya? Pada perang apa waktu itu? Pada waktu perang itu ada seorang perempuan Yahudiyah, gayanya ngasih apa? Sate kambing, kambing bakar. Paham ya? Bagian pahanya atau bagian daripada daging kambing tersebut ternyata disusupkan racun di situ. Rasulullah SAW makan, tapi beliau Allah telah selamatkan. Ada salah satu sahabat yang meninggal disebabkan racun tersebut. Akhirnya Rasulullah menyuruh para sahabat yang lain ngejar wanita tadi, dibunuhlah perempuan tersebut. Siapa perempuan tersebut yang meracun? Perempuan Yahudiyah yang meracun Rasulullah SAW siapa? Nah, barakallahu fikum, namanya antum? Zainab bintul Harith. Zainab bintul Harith. Kemudian siapa sahabat yang ketika makan daging tersebut meninggal? Antum? Ingat ya? Antum? Bishr bin Bara bin Ma'rur. Itu. Ayo Bishr bin Bara bin Ma'rur. Itu yang terbunuh sebab racun tersebut. Nah, Rasulullah selamatkan. Ternyata apa? Imbas daripada racun tersebut bekas-bekasnya sampai ketika beliau sakit di akhir hayatnya ini. Paham ya? Di antaranya apa? Sebab racun yang pernah disusupkan pada perang apa itu, Abdurrahman? Perang apa? Perang Khaybar. Datang seorang perempuan Yahudiyah, gayanya Masya Allah gayanya ya, ngasih makanan, daging kambing dibakar. Kalau zaman sekarang sate kambing gitu ya. Nah, ternyata disusupkan racun di situ, ternyata ada udang di balik batu gitu loh. Paham ya? Maksudnya ada maksud tertentu di balik apa pemberian tersebut untuk meracun Rasulullah. Kalau kamu nabi, kamu tidak akan apa-apa. Tapi kalau kamu bukan nabi, kamu akan mati dengan racun ini. Ternyata Allah Ta'ala apa? Selamatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari racun yang disusupkan seorang wanita Yahudiyah tadi itu, Zainab bintul Harith. Naam. Kita lihat, qala al-mu'allif athaballahu fa aqama biha baqiyata dzulhijjah wal muharram was safara. Kemudian beliau setelah tragedi haji wada', haji perpisahan,
Beliau tinggal nah barakallahu fikum dengan sisa-sisa bulan Dzulhijjah dan Muharram dan Safar. Jadi kurang lebihnya 3 bulan setelahnya. Paham ya? Kurang lebihnya ya. Nah barakallahu fikum atau 2 bulan setelahnya karena Dzulhijjahnya tinggal sisa. Muharram dan Safar yang utuhan kurang lebihnya 2 bulan setelahnya. Nah, karena meninggalnya yang sahih itu kan 12 nah barakallahu fikum 12 Rabiul Awal ya. Yang sahih itu ya. 12 Rabiul Awal hari Senin. Nah, itu yang sahih. Ayo kita lihat sini. Summa ibtada'a bihi waja'ahu sallallahu alaihi wasallam fi baiti Maimunah yauma Khamis. Kemudian mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit. Waja'ahu itu marad maksudnya. Mulailah sakit beliau sallallahu alaihi wasallam terasa di rumahnya Maimunah pada hari Kamis. Wa kana waja'an fi ra'sihi al-karim, waktu itu sakitnya berada pada bagian kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa katsiran ma kana ya'tanihi as-suda' alaihi salatu wassalam, dan kebanyakan yang beliau rasakan adalah suda', itu pusing. Suda' pusing kepalanya. Faja'ala ma'a hadha yaduru 'ala nisa'i hatta syaqqa 'alaihi. Kemudian dalam kondisi seperti ini beliau masih berputar memutari istri-istri beliau. Paham ya? Karena istri beliau kan enggak hanya satu. Masih memberikan jatah mereka. Hingga beliau merasa keberatan, fasta'dzanahunna. Kemudian Rasulullah izin kepada para istri-istrinya an yumarrad fi baiti Aisyah radhiyallahu anha fa'adzinna lahu. Yaitu beliau izin untuk untuk agar dirawat sakitnya di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, maka na barakallahu fikum diizinkanlah untuk beliau. Belum. Awalnya beliau sebelumnya masih mengelilingi na barakallahu fikum istri-istri beliau. Paham ya? Membagi jatah-jatah istri-istri beliau, tapi karena keberatan akhirnya beliau izin kepada istri-istri beliau untuk agar dirawat sakit tersebut di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya beliau diizinkan. Famakatha waj'an 12 yauma. Kemudian beliau tinggal dalam kondisi sakit kurang lebihnya 12 hari. Wa qila 14 yauman, ada juga yang mengatakan 14 hari. Ini kurang lebihnya 12 hari atau 14 hari dalam kondisi beliau sakit. Wasiddiq radhiyallahu anhu yusalli bin nas bin nafsihi sallallahu alaihi masyaallah. As-Siddiq, siapa As-Siddiq? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau salat menjadi imam. Perhatikan, beliau salat menjadi imam dalam kondisi ditunjuk langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nafsihi, maksudnya maksudnya dengan ketetapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Wastisna'ihi lahu min jaisy Usamah alladzi kana qad jahazahu sallallahu alaihi wasallam ila Syam, dan beliau dikecualikan tidak ikut karena rombongan tentaranya Usamah yang waktu itu sudah dipersiapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Syam, untuk menuju Syam li ghazwatir Rum, untuk untuk memerangi Romawi, untuk perang melawan orang-orang Romawi. Naam. Falamma hasalal waj', kemudian ketika terjadi rasa sakit, tarabbasu, mereka menunggu dulu bagaimana ini. Liyanzuru ma yakunu min amrihi sallallahu alaihi wasallam. Menunggu tujuannya untuk mereka melihat apa yang akan diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sakit, pemimpin. Waqad shalla alaihi salatu wassalam khalfa Siddiq jalisan. Waktu itu beliau sallallahu alaihi wasallam salat di belakang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dalam keadaan duduk. Masya Allah, beliau sudah sakit waktu itu ya. Naam. Wa qubida sallallahu alaihi wasallam duhan yaumal itsnain min Rabiul Awal. Beliau dicabut nyawanya, meninggal dunia pada waktu duha hari Senin bulan Rabiul Awal. Masyhurnya tanggal berapa? Annahu wal masyhur annahu tsani asyar minhu. Yang masyhur adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Paham ya? 12 Rabiul Awal. Naam. Wa qila mustahalluhu. Mustahalla itu awal-awal artinya. Ada juga yang mengatakan bukan 12 Rabiul Awal tapi mustahalluhu, yaitu di awal-awal permulaan Rabiul Awal.
Wa qila tsani, ada juga yang mengatakan yang lainnya. Wa qila ada juga yang mengatakan selainnya. Maksudnya apa? Yang masyhur tadi itu 12 Rabiul Awal. Wa kana umruhu yauma mata sallallahu alaihi wasallam sanah ala sahih. Ini pendapat yang benar. Waktu itu ketika beliau meninggal dunia, usia beliau 63 tahun menurut pendapat yang sahih. Terus bagaimana ketika beliau meninggal? Ada enggak sahabat yang sempat berontak? Berontak dalam artian enggak terima. Enggak mungkin meninggal. Ada enggak sahabat yang kayak gitu kira-kira? Karena sedihnya luar biasa ini, Rasulullah meninggal. Para sahabat selama ini kan bersama beliau. Paham ya? Menimba ilmu dari beliau. Begitu mendapat kabar beliau meninggal, ada enggak sahabat yang sempat istilahnya enggak terima gitu? Enggak mungkin ini. Marah-marah itu ada enggak kira-kira? Ada. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sempat marah. Sempat marah, rasanya itu enggak mungkin gitu loh, kok meninggal itu loh. Akhirnya ditenangkan oleh siapa? Oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam riwayat yang disebutkan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa innahu hayyun la yamut." Kalau seandainya dia nyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Tapi kalau dia nyembah Allah Taala, maka Allah Taala adalah zat yang maha hidup, tidak pernah mati. Langsung luluh, ya. Langsung luluh hati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan menerima. Karena waktu itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu membacakan apa? Membacakan dalam surat apa? Surat 6 Ali Imran ayat yang ke-114 itu ya, atau 144. Dibacakan di sana ayat mengenai wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Paham ya? Itu. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Maksudnya apa? Muhammad itu adalah utusan Allah. Manusia biasa maksudnya. Yang sebelum-sebelumnya diutus juga para rasul. Maksudnya itu manusia biasa mati gitu loh ya. Nah, akhirnya segenap para sahabat menerima dan juga Umar bin Khattab pun langsung luluh hatinya dan menerima. Nah, barakallahu fikum kabar tersebut karena posisinya ketika meninggal dunia langsung keadaannya itu menjadi sar, orang pada panik, orang pada sedih gitu ya. Nah, karena masih agak panjang insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita selesaikan pertemuan yang akan datang. Kesimpulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Nah, barakallahu fikum pada bulan Rabiul Awal tanggal 12 Rabiul Awal tadi itu, kemudian pada hari Senin. Nah, wallahu a'lam bissawab, alhamdulillah rabbil alamin.